Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anista Rizkan Sadidapane. Kali ini saya akan membawakan topik presentasi yang mungkin menarik bagi kita di kalangan mahasiswa yang sedang lagi kuliah ini. Nah, pernah nggak sih kalian itu membuka laptop dengan mengingat untuk mengerjakan tugas, tetapi malah menemukan deadline yang menunggu? Satu tugas belum selesai, tugas lain sudah datang. Belum lagi presentasi, laporan, makalah, atau ujian yang waktunya itu semakin dekat. Situasi ini bukanlah hal yang baru bagi mahasiswa. Sering sekali kita merasakan kewalahan, stres, atau bahkan kita mempertanyakan kemampuan diri kita sendiri. Kita mulai berpikir, kenapa banyak sekali tugasnya? Atau apakah aku memang tidak cukup mampu untuk menyelesaikannya? Namun setelah dipikirkan kembali, tugas kuliah bukan hanya tentang mendapatkan nilai. Mungkin ada sesuatu yang lebih penting di balik itu semua. Sebenarnya, tugas kuliah ini melatih kita sebagai mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab. Ketika kita menyelesaikan tugas sebelum deadline, itu artinya kita sedang belajar untuk mengatur waktu. Kemudian ketika kita diharuskan untuk memahami materi yang sulit, kita sedang melatih kesabaran kita. Dan ketika kita merasa lelah tetapi kita terus mencoba untuk menyelesaikan tugas, itu artinya kita belajar tentang melatih ketahanan diri kita sendiri. Sayangnya, sering sekali tekanan itu bukan berasal dari tugas kuliah itu sendiri. Tekanan ini bisa berasal dari kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain terlihat menyelesaikan tugasnya lebih dahulu, kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Saya juga belajar bahwa produktivitas bukan hanya tentang belajar tanpa henti. Justru kita juga memerlukan istirahat. Istirahat itu bukan tanda kemalasan. Justru istirahat adalah bagian yang penting supaya kita bisa berpikir lebih jernih dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada beberapa cara untuk kita mengelola tekanan kita dalam menghadapi tugas kuliah. Meskipun terlihat sepele, tetapi cara ini cukup efektif jika diterapkan secara konsisten. Cara yang pertama yaitu membagi tugas kuliah kita sebagai dalam bentuk daftar prioritas. Nah, dengan melihat tugas-tugas kita dan melihat deadline-nya serta tingkat kesulitannya, kita bisa mengerjakan dan lebih fokus terhadap deadline yang lebih dekat dulu. Dan kita bisa menyelesaikan tugas yang lainnya kemudian. Jadi, itu adalah cara yang supaya kita terlalu berbebanin dalam menyelesaikan tugas kuliah. Kemudian cara yang kedua yaitu membagi tugas-tugas yang besar menjadi beberapa tugas-tugas yang kecil. Misalnya, dalam membuat makalah, kita bisa mencari materinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa membuat kerangkanya, lalu menuliskan materi atau tahap-tahap selanjutnya. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting ini adalah kita harus memberikan waktu istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, kita bisa menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi lebih produktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang selanjutnya. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, kita bisa lebih mudah dalam mengelola stres kita dan meningkatkan produktivitas kita dalam mengelola tugas-tugas kita. Dari pengalaman saya dalam mengerjakan tugas yang menumpuk itu, saya mendapatkan satu pelajaran bahwa hidup bukan tentang menyelesaikan semua hal dengan sempurna. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri, belajar tentang diri kita sendiri, dan berkembang. Nah, jadi tugas kuliah itu mungkin akan terus datang, dan deadline tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi cara kita dalam menghadapi tekanan itulah yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, ketika suatu hari nanti kalian merasa kewalahan dengan tugas menumpuk, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Nah, setiap tugas yang kita kerjakan itu bukan hanya membawa kita kepada kelulusan, tetapi
membawa kita menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Sekian dari Kusen Kasih Sayang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.